dengan program kerja desa ya, yang mana ini merupakan salah satu kerangka acuannya kan ada di sana. Tapi kan tidak terlepas leading sektornya ini kan PMD ya. Nah, inti daripada pedomannya itu apa Bang sebenarnya? Ini pedoman bahasanya itu kita perbuk istilahnya kan, perbuk pedoman penyusunan APBDes. Jadi itu kita buat setiap tahun terkait dalam hal ini DPMD itu salah satu fungsinya memang sebagai dinas atau SKPD yang menyusun kebijakan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. Gambaran secara umum mungkin untuk tahun depan, tahun 2023 tidak terlalu banyak perubahan juga. Mungkin ada hal baru yang terkait biaya operasional 3% dari DD di tahun ini atau tahun sebelumnya belum ada. Di tahun depan ada terkait operasional desa yang dibolehkan diambil dari DD dana desa sebesar 3%. Kemudian hal-hal lain secara umum ya tetap fokusnya ke pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemudian BLT masih ada, hanya memang dibolehkan untuk rasionalisasi atau dikoreksi sesuai dengan kondisi yang ada di desa masing-masing. Jadi tidak dipatok lagi Sesuai kebutuhan yang ada di sana. kebutuhan yang ada. Terkait itu kebetulan memang DPMD mulai hari ini sebenarnya, tapi nanti siang itu ada pembukaan konseling, semacam konseling. Jadi desa se-Kabupaten Kota Ring Barat kita kumpulkan di satu tempat dalam rangka target penyelesaian APBD-nya bisa tepat waktu. Jadi kita menghindari sanksi ketika APBD disusun terlambat. Jadi target kita di 31 Desember 2022 ini APBD 2023 sudah selesai. Ketika ada keterlambatan di APBD tentu yang dirugikan masyarakat desa, ya, program pembangunan dan lain-lain di desa akan ikut terhambat ketika APBD belum selesai. Jadi harapan kita dengan melakukan konseling ini, target kita bisa clear, bisa selesai tepat waktu di 31 Desember 2022. Nah, kalau kita bicara desa berapa jumlah desa se-Kabupaten Kota Ring Barat yang 6 kecamatan ini? Desa di Kobar ini ada 81 desa, 6 kecamatan. Kalau kita melihat dari pedoman untuk mekanismenya yang untuk rangka acuan ke tahun 2023 itu yang menjadi usulan dan teknis kegiatan itu rencananya yang bagaimana? Kalau usulan itu tetap mekanisme musrenbang, artinya di desa itu dilakukan juga berjenjang dari tingkat RT, kemudian dibahas di level desanya, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan BPD-nya. Jadi kalau mekanisme menyerap aspirasi dan sebagainya tetap kita lakukan musrenbang, istilahnya di desa itu musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka menyusun APBD-nya, menyusun perencanaan pembangunan di tahun selanjutnya. Dan itu sudah kita lewati. Sekarang tinggal finalisasi mendokumenkannya secara formal. Apa aja sih yang menjadi usulan yang selama di tahun 2023 ini secara mekanismenya? Ya memang kalau secara umum di desa-desa pun saya kira tetap infrastruktur artinya masyarakat desa tetap mengharapkan penguatan infrastruktur di desa dan fasilitas umum dan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi. Jadi harapan masyarakat tetap titik beratnya di dua hal itu, peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur, kemudian program-program atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendorong ekonomi desa. Nah, kalau kita bicara tingkat desa ini, kalau salah satu pengerjaan kegiatan infrastruktur itu
apakah itu bisa dilakukan di jalan kabupaten atau hanya khusus jalan desa atau bagaimana? Khusus jalan desa. Jadi berdasarkan kewenangan, jadi pihak desa terkait infrastruktur hanya yang jalan desa. Jadi tidak terlibat dalam satu pemeliharaan di jalan kabupaten itu sendiri. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Sesuai aturan ketentuannya tidak dibolehkan. Jadi yang menjadi kewenangan kabupaten ya tetap kewenangan kabupaten, dan kewenangan desa itu sudah dipisahkan. Oh, dipisahkan. Nah, kalau kita bicara DD itu apa, Bang? DD ini semacam dana transfer dari pemerintah pusat. Pokoknya anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh pemerintah desa, tetapi pelaksananya harus sesuai ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat. Oh, berarti petunjuk teknisnya pusat. Pusat. Tidak itu dana DD ya. Dana DD. Kalau ADD? Kalau ADD itu dibagi oleh pemerintah daerah. Artinya mekanismenya itu lebih lebih leluasa, hanya saja tetap dibatasi pada hal-hal tertentu dan nilainya tidak terlalu besar. Oh, apakah persentase dari transfer dana pusat itu ada persennya, misalkan 30%-nya ADD atau 10%-nya ADD, atau memang sudah prioritas anggaran ADD itu untuk desa sekian bagi daerah? Ya, dipatok dari pusat. Oh, dipatok gitu ya. Dari pusat. Nah, di sana kan ada ADD, ada DD, ada apa lagi Bang selain pada itu? Ada DBH, dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu intinya apa Bang? Yang memang lebih fleksibel, cuma tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Jadi untuk dana bagi hasil penggunaannya harus sesuai yang ditentukan. Oh, misalkan kita dapat retribusi di desa itu sendiri. Nah, itu distorkan kepada daerah mendapatkan pendapatan. Nah, sehingga pendapatan itu ada persentase yang dinamakan dana bagi hasil atau begitu, Bang? Iya, kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Oh, berarti dari sektor pendapatan retribusinya. Ya, tapi skala daerah. Skala daerah ya. Tapi kalau di desa itu ada sumbangan pihak ketiga, misalkan salah satu desa terpencil lah, di mana di sana banyak perusahaan-perusahaan, ada sumbangan pihak ketiga untuk desa itu. Apakah ini juga disetorkan kepada daerah? Kalau pihak ketiga biasanya istilahnya CSR. CSR. Nah, kalau CSR mekanismenya tetap di luar APBDes, jadi dia tidak boleh tumpang tindih dengan APBDes. Ya, artinya bantuan untuk CSR dari perusahaan untuk meningkatkan bina desanya kepada desa itu sendiri, apakah ini berbentuk sarana prasarana atau berbentuk angka? Biasanya pihak perusahaan biasanya sesuai proposal. Jadi ketika desa itu mengajukan proposal meminta bantuan CSR itu dalam bentuk dana atau anggaran, atau dalam bentuk barang atau yang lain. Rutin per tahun gitu kan? Rutin per tahun. Tapi kecenderungannya CSR itu dasarnya tetap proposal. Jadi pihak perusahaan biasanya tetap meminta proposal dari pemerintah desa. Oh, setahun itu revisi proposalnya. Oh, jadi tidak baku proposal itu. Tidak. Artinya tidak setahun hari ini ke belakang, tetapi tidak rutinitas. Oh, jadi bervariasi, artinya tahun belakang biasanya kebijakan perusahaan yang ada di desa biasanya seperti itu. Sesuai kebutuhannya gitu. Sesuai kebutuhan, supaya bisa lebih pas penggunaan dana itu ya, atau mereka merealisasikan kegiatan perusahaan itu kepada desa itu sendiri ya. Nah, Bang, kalau kita melihat untuk kontribusi perusahaan yang cukup besar itu wilayahnya, apakah wilayah Kumai, apakah wilayah Kolam, apakah wilayah Aru Utara atau Arsel, Bang? Atau Lada? Dari pembanding ada persentase. Ini kan kita ini kan ruang lingkup Kobar ini kan rata-rata dikelilingi perusahaan. Nah, cuman CSR itu kan hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memberikannya kan. Apakah semua perusahaan punya kewajiban untuk memberi CSR atau hanya cukup perkebunan?
Sebenarnya kalau PMD tidak sampai ke situ ini. Oh, tidak sampai ke situ. Karena- Oh. Artinya itu masing-masing desa. Oh iya iya. CSR. Dan sepengetahuan saya sebenarnya kalau CSR itu tidak hanya perusahaan perkebunan, semua perusahaan yang berada di wilayah Desa itu itu. memiliki kewajiban untuk memberikan CSR kepada masyarakat sekitar. Oh, jadi ada kewajiban perusahaan Ada yang mana kewajiban hak-hak sesuai- desa itu ada di situ gitu ya. Sesuai ketentuan perundangan merupakan kewajiban sebenarnya. Oke. Mungkin harapannya Bang, silakan. Sebentar lah. Ya siap. Harapannya Bang terkait dengan ada pedoman api. Ya, pedoman kita nanti yang pertama tentu kita dalam hal pedoman ini agar APBD kita mulai dari mekanisme sampai ke APBD-nya itu sendiri itu sesuai aturan, sesuai ketentuan, tidak menyalahi hal-hal yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua harapannya tentu APBD kita semakin hari semakin berkualitas. Artinya memang di satu sisi ini merupakan rutinitas tiap tahun perencanaan pembangunan, tapi intinya baik. Jadi saya kira perlu ditanamkan terutama di rekan-rekan kita di desa bahwa mindset APBD itu bukan rutinitas. Nasib desa, nasib orang banyak di desa itu sangat dipengaruhi oleh APBD-nya. Jadi dasarnya kalau APBD asal-asalan ya tentu penyelenggaranya juga akan asal-asalan. Jadi sayang artinya anggaran desa yang saat ini sudah lumayan banyak, tetapi ketika APBD itu sifatnya rutinitas saja, saya kira kita akan sulit berharap tingkat kemajuan pembangunan desa akan cepat. Jadi artinya 10 tahun 20 tahun desa masih begitu-begitu saja, saya tertinggal kira, gitu jadi. artinya saya kira kita harus memulai dari perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dan artinya tentu tepat sasaran, kemudian bermanfaat real bagi masyarakat itu. Artinya ketika disebut berkualitas, saya yakin sudah memenuhi hal-hal yang diinginkan masyarakat. Jadi standar SOP, standar minimalnya jelas sudah gitu. Ya. Oke. Mungkin Bang ada sedikit petunjuk teknisnya yang baku, misalkan dari pusat tidak di luar koridor itu dia tidak boleh menggunakan, harusnya menggunakan ini sasaran dengan anggaran yang sudah ditentukan. Apa begitu Bang? Atau memang petunjuk dari ini BMD nih, ini harus begini? Ya. Oh, biasanya memang misalnya contoh di tahun ini, artinya kemarin kan kita BLT DD itu mungkin kaitannya dengan karena kondisi pandemi itu harus 40%. Artinya 40%-nya harus bentuknya BLT DD. Memang di satu sisi ya kita memahami kebijakan pemerintah pusat seperti itu karena kondisi pandemi masyarakat memerlukan bantuan yang sifatnya langsung tunai. Tapi di sisi lain berdasarkan masukan dari desa-desa itu memang agak menyulitkan karena untuk biaya atau anggaran pembangunan yang lain akan terlambat, berkurang banyak. Itu mungkin salah satunya. Pola-pola teknisnya ya Bang. Tapi kan sifatnya kan kalau yang seperti terkonfirmasi COVID itu kan dadakan gitu ya. Artinya tidak menyeluruh, tapi petunjuknya mungkin sudah diselaraskan harus dialihkan dana bisa persentasinya ke sana gitu. Ya. Misalnya 40% misalnya kan, misalnya DD itu 1 miliar misalkan, berarti kan 400 juta untuk BLT DD. Nah, jadi untuk yang pembangunan tinggal 600 kan itu berbeda jauh sekali dari sebelum-sebelumnya kan, dari misalnya sebelumnya tidak ada kewajiban BLT DD atau kewajiban BLT DD-nya 10% saja. Jadi pihak desa akan lebihkan dari misalnya sebelumnya tidak ada kewajiban BLT DD atau kewajiban BLT DD-nya 10% saja. Jadi pihak desa akan lebih leluasa menggunakan anggaran untuk pembangunan. Oke Bang, siap Bang, makasih Bang. Demikian wawancara kami kepada Kepala BPMD ya Bang? DPMD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa Kabupaten Kota Waringin Barat.